Menyanur semuanya, kita ketemu kembali di Rabu malam untuk meneruskan bincang-bincang kita tentang Atlantis. Mohon maaf apabila ada gangguan suara di luar, karena saya sedang menembus alam gangguan ini, karena beda dimensi. Nah, kita tunggu Mas Agung dulu. Ya, Oke, Mas. Selamat malam, Mas. selamat malam Pak. Ini mohon maaf, Mas. Saya banyak gangguan karena saya lagi menembus ini, Mas, alam dari Dwi Pratala ke Tri Pratala. Jadi saya ini banyak intervensi frekuensi suara-suara gangguan. Mohon maaf. Oh Nah, iya, jadi gini, Mas. Kita membahas Tri Pratala dan Catur Pratala ya. Namun sebelumnya ini ada beberapa hal, Mas, tapi yang catatan perlu. terima kasih kita. Seminggu ini saya Mas. Loh, seminggu ini saya mencari portal, ternyata sudah ketemu, Mas, portal itu. Nah, portal itu ternyata namanya Wisanggeni, Mas. Di sini, Mas, ternyata portal menuju Dwi Pratala. Nah, ternyata Oh, ini. Jadi rekan-rekan yang ke Merapi, ini ada kopi enak sekali. Jadi terima kasih Mas Hari Jaran ya. Nah, ini Wisanggeni, Mas. Nah, ini saya juga kopinya enak banget. Eh, dari saya punya rekan di Jogja namanya Pak Baskoro, itu punya klub sepedahan. Nah, kalau rekan sepeda ke Merapi, mampirlah di tempatnya Mas Hari Jaran ini. Pasti akan dapat harga Atlantis, Mas. Nah, itu namanya Wisanggeni Coffee garis bawah Merapi, Mas, di IG. Nah, saya mencoba mencari ini, Mas. Jadi ini Wisanggeni. Ternyata ini ada kaitannya, Mas, dengan bahasan kita malam ini, Mas, Wisanggeni ini. Ternyata dia ini anaknya Betari Dresanala dengan Arjuna, Mas. Ya, jadi dia keturunan Prabowo. Brahma. Terus bahkan dibilangin bahwa dia ini lebih sakti dibandingkan dengan Gatot Kaca katanya. Nah, ini juga lucu. Jadi dia itu dicemburuin sama Dewa Serani ya. Nah, itu anaknya Betari Durga. Nah, Betari Durga anaknya Betara Guru. Nah, Betara Guru ini memerintahkan Brahma untuk supaya Dresanala ini nggak mencintai Arjuna gitu. Jadi lucu kan kaitannya kemarin Betara Guru kan diprotes itu kan. Jadi Betara Guru sendiri ternyata usil ya dia. Jadi ada orang jatuh cinta nggak boleh sama dia gitu. Karena anaknya Betari Durga itu yang bernama Dewa Serani itu yang cemburu karena Arjuna lebih seneng dengan Dresanala, anaknya Brahma. Nah, jadi itu bagus itu, Mas, kalau dibuat apa namanya hierarki itu bagus. Kan kemarin kan ternyata Dewa juga bisa diprotes gitu, Mas ya. Nah, Mas, ini ada pertanyaan sebelum masuk ke materi. Jadi dari salah seorang rekan, dia menanyakan bagaimana kita tahu siapa nama Hapsara-Hapsari yang terdekat dengan kita. Nah, ini gimana, Mas? Kan Pak Maris bisa menjawab harusnya. Ayo, gimana jawabnya Pak Marius? Hmm, pasti nama di sekitar kita, Mas ya. Nah iya kan Hapsara-Hapsara itu dulu pernah jadi manusia pertama di awal-awal bumi diciptakan versi kita ya, versi menyan kita ya, ya Ekopratala dulu. Makanya kan seperti orang zaman sekarang aja kalau misalkan dia menempati suatu hutan terus kemudian hutan itu dibabat, maka namanya nama desanya kan ngikuti nama orang itu kan. Begitu juga nama Hmm. jalan. Nah, misalkan tadinya ini menjadi ya, dekat rumah saya itu ada daerah namanya Mandor Senan itu karena kan dulu tanah daerah sini tempatnya beliau kan. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan Hapsara Hapsari. Cara paling gampang melacak namanya ya dari nama desanya. Tapi memang tidak semua nama desa itu mewakili karena ada beberapa yang sudah berganti-ganti nama kan. Maka harus nyari nama yang asli gitu. Gitu Pak. Iya, iya. Berarti berarti gimana, Mas? Ada di nama desa itu, Mas? Itu Ya, sebenarnya tapi menunjukkan.
Ya, tapi itu versi Atlantis ya Pak ya. Karena kan di tempat kita kan di peradaban kita nggak percaya dengan Hapsara Hapsari kan. Jadi ya di Atlantis begitu. Nama desa itu pasti mewakili nama Hapsara Hapsari yang bersangkutan di wilayah itu gitu. Tapi kalau di wilayah kita kan memang itu kan nggak dipercaya Pak. Jadi ya gimana nyarinya aku juga nggak tahu. Tapi kalau di Atlantis saya ngerti caranya begitu. Karena itu kan masih menghormati itu gitu loh Pak. Dan masih mendewa-dewakan mereka. Iya, oke Mas. Ini ada beberapa orang yang bingung, jadi ada teman-teman saya ngikutin acara kita ini bingung Mas. Jadi ada dokter bingung, tadi ada Mbak Yeni itu insinyur ITS juga bilang bingung gitu. Terus banyak yang lain-lainnya. Dan saya minta untuk rekan-rekan untuk mengikuti dari awal aja. Kita ada di Atlantis The Grid di YouTube-nya, kalau di IG-nya di Atlantis Series. Jadi memang jangankan yang mendengarkan, saya aja yang menanyakan juga bingung Mas gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti bingung ini kan mikir ya Mas ya. Iya, Oke Mas ya. Kita ada 29 slide. Kita mendapat gelar juga dari Mbak Nila Arifin. Kita namanya Pandemen, katakan. Penelitian dengan menyan. Nah, dapat gelar baru nih. Oke, rekan-rekan, Bu Nur Sudiati juga hadir di sini. Kita mulai Mas ya, iya, dari slide pertama. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita masuk ke Tri dan Catur, Mas. Jadi iya. kemarin Eka dan Dwi, Tri dan Catur. Nah, yang ada di dalam ini seperti apa? Nah, ini Mas. Jadi ini saya terima gambar dari Mas Nogot apa angin bahwa Tri Pratala dan Dwi Pratala dan Tri Pratala itu terpisah, hanya bagaikan dataran tinggi di atas jurang dan dataran rendah di dasar jurang. Nah itu gimana Mas penjelasannya? Ya memang seperti itu Pak. Jadi di sana tuh dalam banget ya perbedaannya. Jadi karena itu kilometeran, jadi bukan meteran lagi. Sehingga kalau orang yang ada di Dwi Pratolo melihat ke bawah sampai nggak akan kelihatan gitu. Tapi memang ada cara untuk dari Dwi turun ke Tri itu ada cara dan dari Tri ke Dwi juga ada cara gitu. Dan dari Eko ke Tri ke Dwi itu juga ada cara. Cuman kalau di peradaban kita kan mungkin memang ini sudah nggak ada ya, tapi kalau di mereka ada ininya dan di sana itu mereka mengadakan komunikasi kertas apa ke antara Eko sampai ke catur ya, sampai terus kemudian Sabto Pratolo kalau Sabto sama Pratolo kan memang beda sendiri tuh nanti. Jadi memang komunikasi yang terhubung itu biasanya antara Eko, Dwi, Catur, sama Sabto Pratolo gitu. Hmm. Bedanya Tapi cukup ini gambar ini kan hanya simbolis kan Mas? Ya orang seperti di nggak jembatan bisa tali itu kan sebetulnya nggak gitu kan Mas? enggak. Nembusnya nggak gitu kan? Ya, batasnya kan cuma kayak kabut tebel banget gitu loh, Pak. Kabut tebel banget. Jadi Hmm. kalau melihat ke bawah itu cuma kayak lautan awan gitu. Jadi seperti kita kalau di atas gunung lihat ya, awan di bawah kita gitu, Pak. Tapi cuman ini awannya merata gitu. Hmm. Tapi sebetulnya ini gunanya apa sih Mas kita masuk ke alam-alam itu? Apakah kita ada bisa menemukan Atlantis di dalamnya atau apa Mas sebenarnya? Kalau gini, Pak, problemnya itu saat ini di Dwi Pratolo sama Eko Pratolo itu sedang ada persiapan untuk nanti kan di zaman Kolo Subo nanti. Makanya ada beberapa orang dari kita itu yang kemudian membantu. Nah, jangan ada orang yang kemudian kayak dijemput pakai bis gitu tahu-tahu nggak ngerti tiba-tiba dia kayak membantu membangun suatu tempat yang sangat indah sekali tapi mereka waktu pulang nggak ngerti lagi kemana itu harus kemana gitu. Nah, itu memang tulangnya supaya Eko dan yang Eko Pratolo yang di daerah yang terselubung tersembunyi dan di Pratolo tahu memang turun ke Catur Pratolo dulu dan kadang-kadang di sini penjaga gawang itu kadang-kadang salah gitu loh ngambil orangnya itu. Ya, di sini kan supaya kita tidak tersesat seperti yang sudah-sudah ya. Jadi kasus kasus-kasus yang terjadi nanti akan dijelaskan di slide-slide yang nanti itu. Karena catur pratolo ini paling paling gampang dimasukin, tapi paling banyak juga orang yang kemudian nyasar ke wilayah itu, walaupun dikembalikan lagi, tadi dikembalikannya kan nah, balik gitu loh Pak. Jadi
Orang Hmm. turunkannya di mana gitu, dikembalikannya di mana. Oke, kita lanjutkan dulu Mas ya sebelum pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, Ya, ini ada batas antara Tri Pratala dan batas antara Dwi dan Tri Pratala adalah kabut yang sangat tebal sehingga dapat membuat tersesat bagi siapapun yang berusaha menembus tadi Mas ya, yang udah ya, dijelaskan tadi ya. Oke, lanjut. terus, nah makanya ada jalur khusus yang menghubungkan antara Dwi Pratala dan Tri Pratala itu Mas. Jadi Ya, seperti kayak masuk lubang cacing gitu Mas. bukan sih, bukan sih. Nanti itu penjelasannya jadi nanti sih, Pak. Dengan eh, kayak jelas, gini loh, nanti ada banyak hal di mana orang sering tiba-tiba pindah ke tempat yang tidak dimengerti karena masalah-masalah ini ya yang tidak dimengerti. Di sini kan tujuan kita itu hanya untuk ini kan, orang untuk membedakan mana sih kalau kalau kesasar itu kesasar yang dari arah Eko Atlantis yang di Eko Pratolo atau Atlantis yang di Dwi Pratolo atau ke Tri Pratolo atau Catur Pratolo supaya supaya ada pemahaman sedikit dulu karena di sini sering salah ketika orang apa namanya tahu-tahu kok merasa dari suatu tempat tiba-tiba ke tempat yang lain yang tidak diduga itu seperti yang kasus yang terjadi ke orang yang Pak Maris Utaka di daerah Bintaro Jaya itu Ya. yang itu anu dan bagaimana memanfaatkan kondisi ini untuk ya seperti keberadaan Haji Sepi Angin dan sebagainya itu kan itu Pak. Jadi Hmm. hal yang ini sebenarnya jadi dimanfaatkan kalau kalau kita mengenal mereka gitu. Tapi kalau tidak mengenal kan tidak apa-apa toh Pak. Hmm. Tidak Ya. wajib. Oke, Mas. Jadi yang tidak mengenal dan tidak percaya juga tidak apa-apa, Mas ya. Iya. Oke, ini ada suhu di lapisan kabut pembatas antara Dwi Pratala dan Tri Pratala yang sangat dingin. Susah ditembus jika tidak melalui jalan yang memang dibuat khusus untuk menuju Eka Pratala dan Dwi Pratala. Nah, ini berarti ini jalannya khusus, Mas ya. Ya, adanya khusus itu, ya itu yang kadang-kadang kan orang nggak menyadari di bagian ini kan Pak. Kalau misalkan kita ke pergi suatu tempat terus tiba-tiba ketutup kabut, yang tiba-tiba kita nggak mengenal wilayah yang kita datengin, itu berarti sebenarnya kita nggak sengaja kan kebawa ke wilayah itu gitu. Jadi kan paling Hmm. tidak dengan mengerti di ketika kita kira-kira di Dwi atau di Tri atau di Cat, maka yang supaya supaya bisa kembali ke posisi awal yang benar itu kan berarti ya paling tidak minta tolong kepada yang berkuasa di situ gitu kan. Bagi yang ini, tapi ya, ya itu untuk yang ini. Kalau versi Atlantis sih begitu. Kalau di sini kan mungkin enggak Oke, percaya. oke Mas, kita teruskan karena topik kita ada 29 slide nih. Nah, eh, di Tripratala itu tempat melestarikan hewan besar yang sudah punah yang bersifat pemakan tanaman. Jadi bukan pemakan daging. Nah, ini apa ini? Ya memang Eh, Menarik Pak. ini. Apa ini, Mas? Di situ bukan karnivora, berarti memang memang yang herbivora yang di situ. Dan kadang-kadang memang ya namanya seperti kita itu Pak, kalau misalkan lagi pelihara anjing kan kadang-kadang anjing kita itu kita ajak jalan-jalan keliling-keliling gitu kan. Kadang secara nggak sadar itu bisa muncul lagi di peradaban kita kayak muncul di Loch Ness kayak atau di mana gitu. Itu kan karena sama penguasa Tripratala sedang di sekali-kali ke lokasian burung Tripratala. Hmm. Apa? Ka- Kalau di sana ka- bisa melihat itu. Kalau luasan daerahnya, Mas, antara Tri Pratala dengan Dwi Pratala dan Eka Pratala itu luasan mana, Mas? Kira-kira kalau kalau diukur Itu Dwi kilometer persegi gitu. Pratola paling lebar, paling luas. Paling luas di Oh, paling sempit itu nanti Eko Pratolo sama 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 Sat Pratolo. Itu paling paling sempit. oh, oh. Oke, oke.
Saya ngebayanginnya kayak bumi gitu Mas. Saya pikir bumi kita itu hidup di Eka Pratala, terus makin dalam tuh makin sempit 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 gitu. Ternyata Enggak. Dwi Pratala tuh malah lebih luas ya. Ya, jadi kayak gini Pak, misalkan kita eh, nerbangin layangan gitu. Layangan itu kan pasti ukurannya pasti lebih sempit lebih kecil daripada daratannya kan, Pak. Hmm. Nah, masalahnya ketika layangan ini banyak banget, maka tetap aja total luas layangan tadi tidak akan seluas datarannya kan, Pak, dengan di bawahnya. Hmm. Gitu. Cuman antara satu layangan dengan layangan yang lain dihubungkan dengan sesuatu hal yang sifatnya teleport gitu, dihubungkan dengan sesuatu yang namanya sepi angin ya. Jadi dipindahkan mendadak. Tuh. Makanya Hmm. karena memang pindahkannya pakai menggunakan itu. Tuh. Hmm. Kalau itu ada di dua tempat ya sebenarnya berjauhan gitu. Maka kita definisikan area 36 masuk ke wilayah itu gitu kan. Hmm. Nah, Mas, tadi seperti kayak hewan raksasa itu saya jadi ingat dinosaurus. Nah, apakah dinosaurus ini berasal dari Tripratala, Mas? Saat ini iya Pak, saat ini sedang ada di sana. Jadi nanti kalau dikatakan punah enggak banget. Eh, Hmm. Meteor sebagai bencana besar sebagainya enggak. Itu masih ada, masih lengkap masih ada. Cuma memang dipisahkan Hmm. antara karnivora dan herbivora dipisahkan. Untuk yang karnivora ya itu bukan di situ tempatnya. Gitu. Itu yang Hmm. Tripratala. Oke. Ini saya ucapkan selamat datang ke Mas Doni dari Jogja dan tadi ada sahabat saya Khairuddin dari Jember. Dia ini lama bermukim di Jepang, ada 10 tahun. Kok tiba-tiba gabung di sini? Mungkin pengen menembus ini, Mas, alam-alam ini, Mas. Eh, Tertarik dia katanya dengan flyer kita itu. Nah, berikutnya, Mas, yang slide ketujuh. Daerah Tripratala tidak pernah terang dan tidak pernah gelap, tapi selalu remang-remang. Namun masih jelas bagi mata manusia untuk melihat suasana keremangan Tripratala. Nah, Ya, berarti seperti kayak ini Mas ya, kayak sore hari gitu, kayak matahari mau tenggelam gitu. ya. Sore menjelang malam atau pagi menjelang matahari terbit. Gitu. Gitu. Hmm, Ini selalu begitu nggak pernah berubah antara gelap dan siangnya nggak pernah kelihatan. Ya, kayak gitu terus. iya, Gitu. iya, 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 iya. Nah, itu kan Candi Kolo Mas ya. Kalau sore terus katanya banyak orbs keluar segala itu. Ada kaitannya nggak Mas dengan pergantian malam siang ini dengan alam itu Mas? Kalau untuk makhluk ya pasti ada, tapi kan makanya di sini di Tripratolo ini mayoritas makhluknya pada susah tidur ya karena kondisinya ya nggak ini. Jadi kayak karena nggak ada background di situ sehingga nggak ini rata-rata oh malam masuk ke ini berikutnya ya berarti ya banyak Iya. Jadi mayoritas makhluk di Tripratala itu tidak bisa tidur dan selalu terjaga Mas ya. Dan di ya, sini tidak ada jejak pengaruh dari Begananda sehingga hampir semua makhluk tidak tidur. Apa nih Mas Begananda nih? Kok saya jadi ingat sebelumnya ya Begananda. Aji Begonondo itu kan Bukan. bukan orang Pak. Jadi kalau misalkan rumah itu, jadi kalau ada maling masuk langsung tidur. Tidak biar tidak biar itu itu kalau pakai Begonondo. Jadi Oh. Tri Pratama Begonondo adanya di Eko sama di Eko Pratama sama Dwi Pratama. Itu Oh. tidur. Kalau itu kan Begonondo Mas. Kalau Megananda itu yang punya museum wayang kekayon itu namanya Mas Doni Megananda. Tadi saya lihat ada juga itu. Itu Ya, lain itu kalau itu nama orang Mas ya itu. ya Beda nama itu. Nah, ini berikutnya kok ada wanita cantik ini apa Mas ini? Supaya alam Tripratala lestari, maka dari kayangan diutus Sang Hyang Batari Gangga untuk mengatur Tripratala. Nah, ini ada kaitannya dengan Gangga apa? Sungai bukan Gangga itu enggak, Mas? Atau apa ini maksudnya?
Di sana kan kalau di India itu kan Dewi Gangga, Pak. Kalau di sini kan bukan Dewi, ini Betari Gangga. Betari itu satu tingkat Dewi kan. Cuman masalahnya nggak tahu di sana ada tingkatan apa, tapi di sini nyebutnya Betari gitu. Itu beda, Hmm. beda sosok dan kalau di sana kan berpakaian seperti itu. Kalau di sini kan beliau tuh orangnya modis banget itu. Pokoknya Tri Pratolo sama Catur Pratolo itu berdarinya tuh milenial banget, Pak. Kalau tahu. Paling milenial. Saya udah ada yang warning Mas, nggak boleh bilang yang 19 detik. Ya udah saya yang itu aja, tante yang ada di Instagram itu loh Mas. Kan banyak itu gambar gitu. Jadi sebenarnya gini loh Mas. Eh, kita kan seperti ini saya ngebayangin underground gitu kan makhluknya serem-serem. Kok ternyata kok makhluknya cantik-cantik Mas. Memang iya, ya, namanya berdari nggak kadang ada yang jelek, kecuali kalau berdari Durga lah itu baru menakutkan. Tapi kalau berdari yang bukan perah dari Durga tidak ada yang menakutkan, tidak Hmm. menakutkan. Dan tidak kelihatan seperti ibu-ibu itu pun enggak, ini masih memang benar-benar ya seperti anak yang masih muda, bukan seperti orang yang sudah tua. Nah ini yang mau saya tanyakan Mas ini. Mereka terpengaruh gravitasi ketuaan nggak? Maksudnya Enggak, bisa expired nggak? Oh enggak, jadi di sana kalau misalnya nyimpen susu gitu seger terus Mas ya? Nggak terpengaruh hukum fisika Mas? enggak. Di sana enggak. Yang kena efek itu di Eko sama Dwi sebenarnya, tapi sebagian Dwi juga udah enggak. Yang kena terus yang mayoritas kena yang Eko Pratolo sih. Cuman Eko Pratolo sendiri yang kena yang di wilayah kita, kalau yang di wilayah yang lain kan enggak. Karena ya itu tadi ada satu hal yang beda itu loh Pak di kita dan mereka itu. Dan Hmm. sangat bedanya antara utara dan selatan gitu. Perbedaannya sangat ekstrim. Jadi Hmm. kita sebagai contoh Ya. kan mereka mendewa-dewakan dewa, kalau kita kan tidak mendewa-dewakan dewa gitu. Contohnya itu. Oh, oh. Ya, itu udah beda banget kan dari itu aja. Tapi itu yang memang ya itu yang kita tahu seperti itu memang ada perbedaan ya. Itu terserah mau menggunakan apa gitu. Cuman mereka menggunakan itu. Jadi kan ini menjawab pertanyaan ketika waktu itu ada yang nanya berkali-kali ya. Jadi apakah mereka percaya Tuhan? Ya, tapi kepercayaan mereka tidak sama dengan kita. Gitu. Dan Hmm. mereka alam itu semuanya ada urutan yang ngatur dan tidak ada yang alami gitu. Semuanya tidak ada yang alamiah, semuanya itu ada yang noto gitu. Sehingga memang Hmm. terjadi keteraturan sekali karena memang ya kenal dengan yang noto dan tahu harus bagaimana berkomunikasi dengan yang noto kan lain. Kalau di sini kan memang ya apa-apa dianggap ada apa alami, ini alami gitu kan beda Pak. Ya. Mas ini saya mau menyapa dulu ada Pak Baskoro tadi yang saya bilang mampir ke Wisanggeni itu apa namanya di Jogja gila sepeda dia. Nah, terus tadi ada Mbak Mentari Ufuk Timur ya dari Hong Kong. Kemudian ada Bu Nur Sudiati juga. Selamat malam, selamat bergabung di warung kita. Kopinya yang ada cuma saya karena yang dikirimin Mas Wisanggeni cuma saya. Saya juga Pak. Jadi oh juga. Oh, oke 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 oke. Oh, Dokter Sumbo, ada Dokter Sumbo, Mas. Wah, ngeri ini kita. Kita ada 3 dokter malam ini. Satu lagi Dokter Mahfud. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Nanti nggak selesai, Mas. Jadi ini tugas utama dari Sang Hyang Batari Gangga adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke Tripratala agar makhluk di sana bisa hidup. Ini dilakukan karena di lapis batas Tripratala tertutup kabut yang sangat tebal. Oh, jadi Betari Gangga ini punya tugas juga, Mas ya? Ya ada tuh. Kalau enggak ngapain disuruh turun Pak? Kan mending tengok-tengok di kayangan dah enak Pak untuk beliau. Jadi ngapain kalau nggak ada tugas turun-turun segala gitu. Memang tugas beliau itu karena kan ada kabut tebel ini ketebalannya harus merata dan jangan terlalu tebal juga dan jangan terlalu tipis juga karena makhluk yang hidup di sana supaya bisa bertahan hidup tapi juga tidak anu apa namanya ya yang jelas mereka nyamannya pada kondisi seperti itu gitu loh, nyamannya pada kondisi Hmm, itu harus diatur. Ya kalau misalkan di tempatnya Pak Marius berarti ada remote AC yang ini kan gitu untuk ngatur temperaturnya ya, berapa. ya. Itu Jadi ini
ini sebetulnya Mas, ini kalau didengerin oleh Netflix ya, ini kayak gini nih, kalau kita lihat ya, ide cerita-cerita underground, ide-ide itu sebetulnya seperti cerita ini loh Mas, sebenarnya mereka itu. Jadi bahkan ini lebih filosofis ini dibandingkan dengan apa namanya cerita-cerita lain ya, yang nggak kalah maksud saya gitu. Ini kalau saya ngikutin chat di bawah ini kadang-kadang lebih menarik Mas daripada Tri Pratala Mas. Ini jadi ini bisa jadi reuni ini. Rekan-rekan ini ada 104 yang join Mas. Nah, eh, tugas utama dari Sang Yang Betari Gangga adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk Tri Pratala agar makhluk bisa hidup ya. Sama Mas ya, ini tadi ya. Jadi pengaturan atau saya yang salah Mas ini Mas. Bentar Mas. Oh, saya salah Mas. Saya salah. Jadi penjelasannya saya ke copy. Saya salah. Jadi ini yang benar adalah Sang Yang Betari Gangga juga yang mengatur agar terkadang makhluk di Tri Pratala bisa muncul di Eka Pratala. Oh, dengan tujuan agar manusia menyadari bahwa teknologi buatan manusia kekinian tidak sanggup mencari keberadaan peradaban besar. Agar menyadari bahwa alam ada yang mengatur dan tidak ada yang alami. Nah, ini kalimatnya Mas Noko panjang banget. Mungkin karena kepanjangan kepotong, Mas. Jadi itu, Mas. Di samping mengatur sinar, Betari Gangga ini juga mengatur makhluk untuk keluar sampai Eka Pratala, gitu, Mas. Iya, untuk muncul karena supaya paling tidak kita biar juga mengenal bahwa itu ada, makhluk itu ada dan itu nggak habis, itu nggak punah. Gitu ya. Nah, itu tidak ada yang alami, semuanya itu ada faktor gitu. Jadi kalau ada yang ngomong alami, alamiah nih gitu, kita wajib ngomong begitu sekarang. Hmm. Nah, tadi kaitannya dengan zaman Kolo Subo tadi apa, Mas? Saya belum nangkep, Mas, tadi. Kalau subuh itu zaman setelah ini. Ini kan kita masih di zaman kalau bendu. Jadi zaman kalau subuh itu kan zaman yang subuh itu artinya pujian Pak. Jadi zaman pujian. Karena terjadi masa kebesaran negara ini tidak ada di zaman itu nanti seharusnya. Nah, supaya zaman itu benar-benar bisa menjadi besar, maka harus dipersiapkan infrastruktur versi mereka, atau Pak. Ini sedang Hmm. dipersiapkan. Makanya ada beberapa orang dari kita yang kadang-kadang kok kadang-kadang diundang ke Alas Ketonggo untuk rewang, terus ada yang diundang ke ini apa lereng Merapi untuk rewang dan sebagainya. Itu banyak itu kejadian seperti itu. Itu memang sedang terjadi. Dan itu makin hari itu harus semakin banyak yang diajak untuk ikut ke sana untuk mengadakan pembangunan sesuatu yang mereka sendiri waktu pulang juga kaget-kaget gitu. Jadi Oh, jadi mereka itu ada juga pembangunan, Mas. Ada konstruksi juga ada, untuk mempersiapkan Kolo Subo tadi, Mas. memang mereka mempersiapkan itu karena ngerti bahwa nanti ada banyak yang butuh diperbaiki. Terutama ini ya, apakah kita akan masuk ke Kolo Subo apa tidak ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas untuk Atlantis mempersiapkan itu dan Lemuria dan sebagainya mempersiapkan itu. Tapi ya yang tidak kan cuma kita Pak. Oh, oh, kok kita sih, Mas? Saya enggak loh, Mas. Oh Jangan iya, kita dong. Oh oh ya, iya. jangan. Saya siap, Mas. Iya. Oke, ini agak bingung saya juga. Ternyata Atlantis, Kala Suba, Tri Pratala, Dwi Pratala. Tapi oke lah, kita ikutin aja dulu. Nanti pasti ada benang merahnya. Nah, Mas, Sang Yang Betari Gangga menahan agar di tataran lapisan yang lebih bawah tidak masuk ke Tri Pratala dan juga di lapisan atasnya. Jadi ini Betari Gangga ini punya tugas juga, Mas. Ya, tugasnya banyak, Pak. Yang penting itu bagaimana mengatur kehidupan yang ada di Tripratala. Makanya yang bisa merusak kehidupan di situ ya dia singkirkan. Hmm, Terutama untuk hewan-hewan karnivora. Itu harus disingkirkan di Poncol sama Sat Pratolo. Itu yang bagian bagian minggirnya itu beliau itu. hmm, Tapi kalau kebablasan di tempat kita ya itu urusan yang di tempat kita. Karena oke. kita kan aneh sendiri. Mas, ini kok seperti di Pulau K ya?
Mbak Wijaya Ana itu kan di Pulau K, Mas, waktu Indonesia sebelah timur nih. Selain langit yang remang, Tripratala terdiri dari daratan dan perairan. Nah ini ternyata tempatnya indah ya. Saya pikir tempatnya lembab, terus gelap gitu. Ternyata indah juga, Mas. Iya, bagus. Tempatnya bagus. Makanya mungkin akan orang-orang yang pernah ikut rewang itu pasti akan bisa cerita. Tempatnya indah sekali. Gitu. Hmm, iya, iya. Nah, terus ini Mas, batas Tripratala dan Catur Pratala merupakan perairan yang sangat jernih dan berkilauan. Ya, makanya Catur Pratolo kadang dianggap sebagai jagat pengilon kan karena memang apa namanya batasnya itu adalah batas yang bisa memantulkan kayak bayangan kita sendiri gitu. Hmm, Antara Tri sama Catur dan di sini mulai ada yang namanya kebalikan. Semua yang mulai terbalik di situ. Dan disitulah yang, karena beliau punya yang namanya Adi Kemayan. Kemayan kan yang termasuk yang dipakai untuk nutup Gunung Padang itu kan yang minjemin Sang yang berkuasa di situ di Kota yang Betari Sindulo. hmm. Tapi ini batasnya air ini Mas ya, Tri Batasnya sama air, Catur ini Mas ya. batasnya air. Tapi Oh, alirannya hanya wilayah dengan lebar kalau nggak salah 20 meter kali 30 meter di antara perairan luas itu. Jadi tidak di semua perairannya itu atasnya sendiri hanya ada di ini. Jadi ya seperti kalau kita punya rumah kan pintu rumah itu tidak di semua tembok kan Pak. Gitu. hmm. Mas, saya sekarang ini posisi saya ada di perbatasan itu Mas. Sekarang ini. Jadi sebelum Mas Agung ngomong itu saya sudah menembus antara Tri dan Catur itu. Nah, ini kalau tidak percaya itu Mas. Nah, itu. Nah, jadi situ perairan. Nah, jadi saya udah menembus Mas, udah sampai sini. Cuman saya nggak tahu bisa balik atau enggak ini Mas. Bisa Mohon lah. bimbingannya. Oke Mas, kita teruskan Mas. Catur Pratala atau bumi lapisan 4 juga disebut sebagai jagat bawono balik. Nah ini seru ini. Ini gimana nih Mas? Kok kebalik-balik ini gimana Mas? Kita lihat angka 4 Pak ya. Angka 4 itu kan kayak kursi kebalik kan. Memang karena ya di situ memang posisi di mana eh, kalau kita masuk ke Catur Pratolo itu posisi kita jadi terbalik. Jadi yang di bawah jadi di atas, atas jadi di bawah gitu. Jadi itu yang namanya jagat Senayan karena memang di situ orang dibikin bingung supaya di sini sebenarnya yang paling utama untuk membuat bingung supaya yang dari Ponco sama Sat merasa dia itu tidak pernah berusaha untuk ke atas lagi ke Agatri, ke Dwi dan sebagainya karena mereka merasa jadi paling atas padahal mereka di paling bawah gitu. Itu berkat dari Sindulo. Jadi di situ memang Hmm, di mana orang jadi nggak sadar aja begitu masuk setelah kebalik. Gitu. hmm. Nah, Mas Agung, kalau boleh membayangkan mungkin kayak seperti kita di pesawat luar angkasa gitu. Itu kan nggak ada gravitasi gitu. Jadi bolak-balik apa begitu, Mas? Kalau gravitasinya ada Pak, cuman masalahnya posisinya memang dibalik sama beliau supaya ya itu tadi supaya terpisah antara posisi Ponco dan Sat. Karena Ponco dan Sat ini tempat makhluk berbahaya Pak. Jadi supaya tidak Hmm, kehidupan di atasnya. Tapi dengan dibalik ini mereka merasa di atas. Padahal mereka tidak di atas gitu loh Pak. hmm. Gitu. Jadi, Mereka kan kalau oke. masih di atas mereka nggak mau turun. Jadi ya itu yang di tujuannya dari Sindulo memang di situ. Jadi supaya tidak pernah merasa bahwa dia itu ada di bawah gitu. Ini ada yang Mas Bonili bilang katanya ngeluh nggak mudeng mungkin karena terbalik juga Mas ya. Berarti mungkin dia juga sudah nembus ke lapis 4 Mas. Ya. Jadi ini menarik ini. Berarti gravitasinya di situ tidak berfungsi ya Mas ya. Nah di sini
Catur Pratala juga sering disebut sebagai jagat pengilon. Nah ini gimana Mas? Jadi kita ngelihat diri kita sendiri gitu Mas? Nah, di sini yang paling kita harus berhati-hati kan sebenarnya kalau kita ketemu posisi tempat seperti itu ya, karena gerbangnya itu di Eko Pratolo banyak, Pak. Jadi kalau kita misalnya sedang jalan, tiba-tiba kita kayak menghadap cermin gitu di tempat terbuka, itu hati-hati. Makanya dikatakan jagat pengilon karena gerbangnya seperti itu. Biasanya terjadi di pegunungan tinggi itu. Tiba-tiba orang hilang gitu aja kan di situ karena ya itu masuk ke catur pratolo. Jadi paling paling gampang itu masuk catur pratolo bukan masuk ke Dwi sama Tri. Hmm. Kita lagi apa namanya? Karena itu sering tiba-tiba muncul sendiri itu. Karena memang yang jaga gerbangnya itu kadang-kadang ya rada nakal ya. Jadi ya kadang-kadang Hmm. ini sering-sering kelihatan. Dan kadang-kadang kita nggak nyadar juga karena yang namanya kemayan ya. Jadi pada saat merasa kayak melihat diri kita sendiri tadi, kadang-kadang kita malah bablas. Nah, disitulah yang terjadi banyak hal yang kemudian bisa terjadi ya. Dan kadang-kadang bayangannya kelihatan bayangan tipis sehingga nggak begitu kelihatan, nggak begitu membuat kita ngeh gitu Pak. Jadi kasus seperti bis pahala kencana di Grobogan itu sebenarnya anjlok ke korporator dikembalikan lagi gitu. Cuman ya itu loh Pak, Hmm. kasus kendaraan Avanza yang di itu ya seperti itu kasusnya. Jadi ini di sini ini kan eh, supaya ya orang mulai hati-hati kalau kalau ketemu dengan hal-hal seperti itu ya, karena Catur Pratolo ini gerbangnya paling gampang dimasukin. Jadi ya kalau misalnya Oh. balikin, kalau nggak membalikin kan bisa hilang di sana Pak. Tapi paling tidak dengan mulai mengerti seperti itu inilah berhati-hati dengan kondisi seperti itu dan biasanya eh, namanya tuh juga menunjukkan seperti kayak nama pengilon. Jadi makanya di daerah itu di daerah Jogja itu ada ini kan Pantai Pengilon dan sebagainya itu ada nama daerah namanya Pantai Pengilon. Hati-hati di tempat seperti itu. Walaupun tidak setiap hari itu dibuka, tapi itu kadang-kadang dibuka dengan sengaja oleh yang jaga. Karena mungkin yang jaga Hmm. sedang mau terus ke Eko Pratolo terus pulangnya lewat situ lah pada saat yang ditugaskan ke sini itu lupa nutup lagi itu sering banget terjadi. Hmm. Sering terjadi Mas, ya tadi. untuk masuk ke catur itu apa mesti harus ngelewatin Dwi Tri itu apa bisa direct Mas? Direct Pak, direct karena Oh. rata-rata emang ditariknya ke catur Pratolo dulu baru dinaikkan ke Dwi atau ke Eko karena kan pembangunan sedang diadakan di Eko sama Dwi. Jadi ditarik Hmm. catur dulu. Karena apa? Supaya orang kalau sudah masuk catur kemudian salah, supaya belum mengenal Dwi sama Eko Pratolo yang di area 36, supaya tidak kembali Hmm. di jagat Pengilon dulu. Emang sekarang ini sistemnya begitu. Supaya itu untuk melindungi kerahasiaan yang di Eko sama di Dwi yang bukan di area kita, Pak ya. Kita kan ada Hmm. di Eko sendiri ada area yang bukan wilayah kita kan, itu lebih luas dan ini tidak apa namanya? Kadang-kadang orang langsung ditarik ke sana iya, tapi kebanyakan itu lewat lewat Catur Pratolo dulu. Jadi ada hubungannya tuh Iya, Pak. iya. Bis. Iya. Ini makin malam kayaknya makin bukan tambah jelas Mas, makin bingung ini karena ini gambarnya kebalik juga nih. Nah, ini berikutnya ini. Jadi catur pratala merupakan dunia yang terbalik-balik dibandingkan dengan tri pratala. Oh, kalau tri pratala tadi masih jejak Mas ya. Kalau Ya, catur ini udah nggak karu-karuan ya Mas. ya itu. Karena kan tujuannya supaya yang di atas kelihatan di bawah dan di bawah kelihatan di atas. Karena makhluk berkasaan yang menghuni Ponco sama Sat Pratolo itu supaya mereka sudah merasa di atas. Karena kalau tidak, kalau mereka merasa di bawah bahaya Pak. Nanti merangkak ke atas nih bisa bisa biayaan masuk ke peradaban dari mulai mulai dari peradaban yang di Tri ke atas, Tri sampai ke Eko Pratolo bisa mereka ganggu. Nah, dengan Hmm. keberadaan Eko Pratolo ini, perkasaan yang ada di sana jadi tertarik, tidak mengerti bahwa ada di bawah gitu loh. Iya, 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 iya.
Itu ada teman saya namanya Mas Judo, Mas. Dia itu katanya memilih menjadi reco pentung aja. Dia pengen menjaga di gerbangnya aja. Dia nggak mau masuk dia. Karena dia takut nanti kebalik-balik, Mas. Ya. Itu sahabat saya juga. Oke, Mas. Kita teruskan. Nah, ini panjang nih. Slide ke-18. Makhluk yang tidak terbiasa dan tersesat di sana akan bingung dengan orientasi catur pratala. Banyak portal catur pratala yang berada di Eka Pratala. Itu sebab kenapa banyak kendaraan yang tersesat mendadak seperti tadi ya Mas ya. Wisbala Kencana, Avanza dan lain-lain tanpa sadar mereka melintasi portal catur pratala yang sedang aktif. Mereka sebetulnya tersesat ke catur pratala, maka penjaga perbatasan mereka dikembalikan lagi ke Eka Pratala. Ini yang tadi Mas ya. Nah Mas, saya ini punya cerita nih. Ini barusan saya browsing, jadi 2 hari yang lalu nih Mas. Ini ada kejadian aneh di Majalengka. Ini baru, ini Kompas ya. Kalau Kompas pasti bener lah ya. Nah ini, wah ini salah ini. Sebentar Mas. Jadi pengakuan sopir Avanza yang tersesat di Gunung Putri, dia itu lihat jurang Mas. Jalanan bagus, banyak lampu, tapi ternyata dia itu tersesat. Nih, di Majalengka, di Kecamatan Cigambul, Desa Manis, kawasan Gunung Putri Mas, jam 11 malam, tanggal 12 Februari 2021. Nah, ini panjang ini ceritanya dan apa namanya banyak linknya. Nah ini dan nggak tanggung-tanggung mas mereka. Nah itu mereka mendengar suara minta tolong katanya sopirnya. Nah dan luar biasanya mereka tersesatnya 5 kilo. Nah, katanya ini dia dari Cirebon tidak pulang ke Tasik mas. Nah ini ada penumpangnya ada berapa nih 4 atau 5 orang ini sama mas. Jadi ini masih grace. Nah ini ada ininya mas. Pada saat dia evakuasi ya. Oh bukan, ini Iya toh Pak. advertising nih. Tadi ini ada mas evakuasinya. Nih, tadi saya udah lihat. Nah ini nih mas, nih 5 kilo mas. Keluar jalan utama hingga 5 kilo. Tuh, mobil berada jauh masuk ke dalam kawasan hutan. Tuh mas, diduga penyebab bla 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 bla. Nah ini mas. Udahlah, nggak usah kita setel ya, panjang nanti. Pokoknya itulah mas. Ya, Nah makanya itu kan, gini, yang paling utama itu rata-rata tersesat itu biasanya malam, kalau nggak sore sore ya, karena memang ketika situasi alam kita dan sana mirip mendekati sama gitu. Dan biasanya yang paling gampang diperhatikan ya, itu pada saat kita sudah melewati batasnya Catur Pratolo, itu karena peradabannya benar-benar beda, maka jalan-jalannya pun jadi lain banget. Kalau di kita itu jalan bagusnya kita adalah jalan paling jeleknya di sana gitu loh. Jadi hmm, Pak Mari pernah ini kan apa antara Belanda sama Jerman itu kalau misalkan naik mobil dari antara Belanda sama Jerman kan kelihatan banget itu nanti di Jerman jalannya lurus banget gitu, masuk di Belanda agak-agak ya alusnya Belanda gitu. Beda kan? ya, Jadi seperti itu Pak, tapi bedanya ini lebih halus daripada yang punya Jerman gitu. Jadi ketika ini kan harusnya kita sudah mulai menyadari ketika di wilayah kita itu harusnya jalan raya kondisinya seperti ini. Ketika tiba-tiba masuk jalan yang bagus banget dan jumlah lampu yang tidak seperti normalnya, itu berarti kita sudah masuk ke catur pratolo gitu. hmm, Biar muter balik, tapi kalau nggak nyadar ya nggak tahu ya. Tapi sebaiknya sih harusnya sudah menyadari kalau kalau ini apa namanya eh, ya kita kan harusnya mengerti ya jalan kita kayak apa gitu, jalan raya di tempat kita seperti apa. Jadi ya paling bagus ya kita harus menghafal jenis jalan raya. Lebarnya pun pasti ya, beda, lebarnya pun pasti beda. Terus jenis lampunya juga beda, jumlah lampunya juga lain. Terus kemudian apa namanya tingkat kebagusan jalannya juga beda. iya. Gitu. Tapi mas, alhamdulillahnya orang yang tersesat ini selama ini tidak ada yang celaka loh mas.
Nggak ada, om mereka bukan orang, bukan peradaban yang sadis kok, jadi kembalikan, cuman kembalikannya sampai naik dewe itu loh, sayangnya itu. Hmm, Mungkin dengan begitu mereka juga pengennya diketahui bahwa mereka ada gitu kan. ya, Gitu. ya, ya. Eh, oke Mas, kita lanjutkan. Kalau tadi kan hewan ya, jenis. Sekarang tanaman. Apa aja tanaman yang ada di sana. Nah, ini dari kiriman Mas Nogo ini disebutkan bahwa tanaman di sana ini banyak tanaman merambat, Mas ya, ternyata. Ya, tanaman merambat kan termasuk menutupi toh Pak. Kalau menutupi kan akibatnya kan memang membikin makin bingung lokasi itu gitu. Karena tujuan keberadaan catur pratolo itu kan untuk membatasi antara daerah yang sangat sangat berkasaan di Ponco sama Sat tadi supaya mereka tidak pernah ngerti ada yang lebih tinggi di bawahnya, yang mereka anggap di bawahnya dia itu. Tapi memang tanamannya adalah tanaman yang sifatnya itu menutup gitu. Jadi rata-rata tanaman merambat di sana gitu. Hmm. Ini di catur, Mas ya? Ya catur. Di catur ya. Ya. Nah, ini saya mau tunjukin Mas, saya juga lagi di catur nih. Nah, ini banyak tanaman merambat. Nah, itu jadi benar kan, tadi sudah ada air, terus sekarang ada tuh di belakang, saya ada merambat Mas sampai atas itu. Nah, jadi saya ini nanti kalau saya nggak bisa balik, saya cuman sama kopi pisang geni ini aja Mas ini nanti. Nah, ini hanya untuk penjiwaan aja Mas. Ya, Jadi tidak ada pohon besar Mas ya di situ ya. Walaupun makhluknya besar-besar ya. ya. Nah, di sini juga lucu nih di sini. Banyak tanaman salah orientasi, maka kadang dijumpai tanaman yang akarnya justru di atas. Iya, Pak. Karena memang di situ disorientasi banget sih. Karena memang antara perbedaan gravitasi ke atas sama ke bawah itu orang pada nggak apa semua makhluk pada bingung memang karena keberadaan Aji Kemayannya Dewi Sindhulo itu kuat sekali di wilayah itu gitu. Hmm. Jadi Nah, banyak ini Mas sama ini. Nah, itu kata temen. Nah, ini kan juga taman merambat ini memang akarnya kebalik-balik sih, masuk logika juga sih Mas. Jadi nggak ini ya, orientasinya jadi tidak sesuai atas bawah Mas ya. Jadi di situ tuh ya, sebetulnya kita nggak tahu Mas, mana yang atas, mana yang bawah itu nggak tahu Mas. akan susah sekali Pak. Kecuali kalau kalau kemudian ketemu yang ada di peradaban sana, maka akan diberitahukan mana atas mana bawah gitu. Hmm, oke, Mas. Alam yang terbalik di catur pratala merupakan lapisan paling tengah dari Arcapada. Apa mungkin karena tengah itu sehingga terjadi tarik menarik Mas. Jadi atas bawah jadi terbalik-balik. Difungsikan agar hewan dan makhluk berbahaya yang ada di bawah catur pratala terdisorientasi dan jadi bingung saat berusaha masuk ke tri pratala atau atasnya. Oh, ternyata tujuannya adalah membuat para penghuninya ini biar bingung Mas ya. Bukan penghuni yang dicatur Pak, penghuni yang diponco sama sat. Sat itu artinya 6 ya. Jadi supaya yang di Ponco Pratolo sama Sat Pratolo ini tidak bisa melewati catur Pratolo. Jadi ada batas, tapi batasnya tuh bukan berupa kurungan gitu kan. Jadi di situ dengan batas yang sifatnya kemayan, bingungin gitu. Jadi Hmm, mereka sih yang sudah merasa di atas begitu masuk catur Pratolo kan bingung dia itu. Mereka kan saat ini merasa di atas, paling atas, walaupun mereka sebenarnya ada di paling bawah ya, gitu. ya, 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 Itu ya, ya. dari Sundula itu di situ. Oke, oke. Jadi saya punya ide Mas, kalau ketemu orang yang lagi bingungi diri sendiri, saya bilang aja, oh kamu di catur pratala ya, gitu. Kamu harus balik dari catur pratala ya. Gitu. Nah, ini Mas, tadi Batari Sindula. Nah ini, maka dari Kayangan diutuslah sang yang Batari Sindula untuk mengatur alam catur pratala. Nah, tadi Gangga Mas ya, ada Ya, Betari Gangga, terus Sindula. Nah ini apa? Ini di pewayangan kok nggak ada Mas? Saya belum pernah menjumpai ini. ya itu pewayangan kalau kalau pewayangan yang komplit ya ada Pak. Karena pewayangan itu kan dari zaman pertama
dari zaman Kerajaan Keling, dari zaman Kolo Kukilo sampai dengan nanti Kolo Suroto. Itu seharusnya ada di pewayangan. Cuman karena kita hanya mengenal di zaman Kolo Purwo saja sama di zaman Kolo Ruwaboro. Kolo Ruwaboro kan di zamannya Sang Prabu Bathara apa namanya? Bathara Rama, tapi kalau yang zaman Purwo sampai ke zaman jadi seolah dibikin terpisah gitu loh Pak. Jadi ini seharusnya kan suatu cerita yang menyambung dari mulai zaman pertama sampai zaman terakhir gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi ya bahwa Betari Sundulo itu adalah Betari paling milenial. Kalau ketemu pasti naksir nih Pak Mario. Oh, gitu ya. Tidak seperti Pak Marius barang bayangin, serem apa enggak, milenial banget. Oh, kalau ngelihat gini saya lebih serem ketemu orang Mas daripada ketemu Betari Mas gitu. Iya, memang iya. Ini di chat ini pada mancing-mancing saya nggak mau ah. Nanti takut ini Sarah nggak mau saya nyebut-nyebut yang itu. Kata Mbak tadi yang dari Hongkong bilang kok modis-modis katanya ya. Kayak di Simsasui. Itu kayak apa namanya di tempat-tempat dan fashion Mas ya. Sangat Kok fashion, fashionable gitu. sangat fashion Pak. Di Catur Pratomo itu sangat fashion banget. Jadi kaget kok kalau ke sana. Makanya orang yang pernah rewang, ikut rewang di Catur, Dwi dan Eko Pratolo itu pasti akan ngomongnya begitu. Di sana orangnya bagus, cantik-cantik banget yang perempuan dan ganteng-ganteng banget yang laki-laki. Nah, kalau Gitu. ada orang yang terkesat terus katanya bisa ngelihat yang jelek-jelek itu berarti itu bukan di alam yang kita omongkan tadi, Mas. Nah, itu Poncol sama Bukan. Sat itu tempatnya itu. Yang jelek-jelek Oh, ada di nanti. Oke, 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 oke. Oke, Mas, kita lanjutkan, Mas. Ini tinggal 9 menit. Waduh, cepat banget nih. Oke. Kita teruskan berikutnya yang ke-23. Tugas Sang Hyang Bathari Sindula adalah membuat tidak jelasnya arah sehingga atas bawah utara selatan barat dan timur menjadi tidak jelas, dimaksudkan agar makhluk berbahaya tidak bisa masuk ke Tri Pratala dan lapisan bumi yang berada di atasnya. Jadi untuk mencegah ini Mas ya, Ya, apa namanya supaya mereka tidak naik ya. ya. Oke Mas, kita lanjutkan. Berikutnya slide 24. Selain membuat salah orientasi, juga membentuk pemandangan yang membuat bingung. Sehingga yang mau menyeberang memilih tidak jadi menyeberang dari Panca Pratala ke Tri Pratala atau lebih ke atasnya lagi. Nah, ini gimana Mas ini Mas penjelasannya? Karena memang orientasinya membingungkan sekali Pak itu. Jadi orang kan biasanya bisa bergerak itu ada ini ya, apa ada patokan. Patokan itu bisa patokan atas bawah, patokan utara selatan, timur barat dan sebagainya. Dan di sini nggak bisa Pak. Arah utara, arah selatan, arah timur, arah barat itu kayak sama, kayak beda gitu kan. Arah atas sama bawah itu juga bingungin gitu. Dan untuk orang yang biasa eh, merasa bahwa atas ada di atas dan bawah ada di bawah pasti akan bingung begitu masuk muter balik tiba-tiba di antara catur sama tri gitu. Jadi memang Hmm. kemudian orang cenderung tidak itu juga ada dua tujuan sih supaya makhluk yang di Eko Pratolo, Dwi Pratolo, Tri Pratolo itu tidak masuk ke Ponco Pratolo dan Sat Pratolo karena itu berarti mereka kan jadi mangsa yang jadi mangsa makhluk-makhluk di sana. Begitu juga yang dari Ponca sama Sat ini supaya tidak masuk ke ini tidak merusak kehidupan di daerah Tri, Dwi dan Eko Pratolo karena memang di situ di Ponco sama Sat sebenarnya dapat dikatakan itulah yang namanya penjara sebenarnya, tapi penjaranya itu gede dan nggak kelihatan apa mereka nggak merasa di penjara karena makanya kalau leluhur kan sering menyebutnya itu daerah Ngelus Dodo itu daerah Ponco sama Sat itu. Tapi nanti Hmm. biasanya nanti itu minggu depan. Oh, tadi Mas Marun bilang katanya apes bener kalau masuk ke situ. Kalau saya bilang enggak, kalau ketemu Betari ya enggak apes lah ya. Oke Mas, 25. Sehingga daerah Tri Pratala, Dwi Pratala, dan Eka Pratala menjadi aman dari makhluk liar di bawah Catur Pratala. Ya. Oh, jadi keseimbangannya begitu Mas ya. Oke. Satu Pratali benar-benar menjadi daerah yang sangat kunci itu karena supaya Bekasaan itu tidak bisa masuk ke daerah kita.
gitu. Hmm. Oke Mas, berikutnya. Karena di catur pratala tidak ada batas yang jelas dengan panca pratala, hanya seolah-olah panca pratala berada di atas catur pratala dengan batas kabut tipis, Mas. Jadi ini kelihatannya nih batasnya ya, tipis sekali, Mas ya. Iya, tapi itu cuma ilustrasi Pak ya, karena kan kita untuk memfoto itu susah, susah banget itu. Hmm. Ini kita udah bicara panca ini, Mas ya. Kita Belum, udah bicara batas. baru Oh, prolog. belum ya. Hanya batasnya ya ini ya. Ya, Oke. Slide berikutnya. Ini tinggal 5 menit lagi, Mas. Eh ke 27. Kondisi ini yang membuat makhluk di panca pratala merasa sudah berada di tataran atas, sehingga memilih tidak mau turun derajat. Padahal justru mereka yang berada di bawah. Jadi mereka untuk menahan yang di panca supaya tidak naik gitu Mas. Dan mereka merasa sudah di paling atas, tapi sebenarnya dia masih di bawahnya ya, catur gitu Mas ya. ya. Mm. Ya, memang tujuan tujuan merusak apa merubah orientasi di situ sehingga mereka nggak ganggu kehidupan karena kan Tripatolo sendiri banyak mangsanya mereka sebenarnya kalau mereka ini kalau bisa sudah sampai Tripatolo apalagi kalau mereka bisa masuk ke Dwi sama Eko wah rusak itu semuanya Pak. Jadi mereka makanya Hmm. taruh di bawah dan mereka jangan sampai pernah sadar kalau mereka ada di bawah karena mereka merasa Hmm. turun ke bawah makin mereka naik ke atas kan berarti mereka malah makin turun ke bawah Pak. Oh, oke Mas. Untuk perannya, maka catur pratala sering disebut alam kemayan atau alam yang tidak mudah ditebak. Ini alam kemayan atau alam kemenyan, Mas? Kemayan Pak. Oh, kemayan ya, bukan kemenyan ya. Ya. Nah, ini apa, Mas, maksudnya? Alam kemayan ini. Kemayan itu kan berarti ini toh, Pak, membuat bingung sebenarnya. Jadi seperti kasus yang pernah kita coba itu kalau ketika ada orang sedang meneliti gunung A, tapi sebenarnya geosor mereka terjadi di gunung yang lain, gitu. Itu kita pindah dengan yang namanya Kemayan. Seperti halnya kalau Pak Maris pernah naik ke Gunung Slamet, ya dulu kan waktu naik ke Gunung Slamet itu ada daerah yang agak hutan-hutan gitu Pak. Karena itu hutannya agak agak cukup lebat waktu itu masih karena rumput-rumput sudah pada tinggi kita bawa set kan jadi setiap pohon satu ke pohon yang lain itu kita tandai dengan set jadi nanti waktunya kita turun kita tinggal uh, ngikutin jalur itu tadi yang sudah kita warnain di batang-batang pohon tadi kan Pak. Nah Hmm. kita turun kaget kita karena kita salah harusnya kan ya nyapa dulu kayak atau gimana nah, langsung begitu lewat gitu jadi eh, pada saat kita turun catnya tuh acak pak pohonnya acak padahal pada saat kita naik jelas itu satu garis gitu itu pasti banyak Hmm. ngalamin seperti itu lah itulah yang namanya kemayan gitu loh Hmm. ya kita terima kasih banget kepada dari Sindolo ya karena pernah minjemin paling tidak untuk nutup Gunung Padang. Oh, oke. Mas, ini penutup dari Mas Nogo, Surodiro Jayaningrat, Suh Kabrasto dan Pangastuti Jaya Wijayanti. Nah, ini kok ditutup sama gunungan ini, maksudnya apa, Mas? Ada maksud? Kan istilahnya tuh tancap kayon toh Pak. Kenapa Oh, selesai toh Pak? saya Jadi ya ditutup saya dengan mikirnya udah terlalu jauh ini ya, alam apa lagi gitu. Mas, jadi sebetulnya pada saat kita menembus alam yang disebutkan tadi itu hanya rohnya kita saja, soulnya, atau beserta fisik kita, Mas? ya beserta Eh, Dawang itu bukan alam kan kok memang memang itu alam fisik ya beserta fisik kita. Makanya kan ada orang yang hilangnya benar-benar hilang seorangnya, dari gunung hilang gitu. hmm, Temen saya dulu ada seperti ada beberapa orang pendaki nih naik gunung Kendali Sodo, tahu-tahu hilang di Kendali Sodo, ditemukannya di Gunung Sewakul gitu kan. Padahal Gunung hmm,
Satu itu jaraknya 12 kilometer tuh dari kaki ke kaki terdekat. Jadi kalau di tengah-tengah gunung kan tuh lebih dari 12 kilo gitu ya. Terus Hmm. beberapa cerita temen ya tetangga sih naik gunung apa tuh namanya Gunung Gede Pangrango. Turunnya salah, Gunung Putrinya bukan Gunung Putri yang dekat Gede Pangrango, tapi Gunung Putri yang dekat sini Pak di pinggir tol. Jadi mobilnya dia masih ketinggalan di Hmm. nah gitu. Itulah namanya Oh. kemayan. Gitu. Hati-hati dengan Oh. dan biasanya ciri-ciri yang bisa diperhatikan kalau pertama situasinya agak remeng kalau nggak gelap. Yang pertama itu. Terus yang kedua memang tempatnya kok jadi lebih bagus gitu, lebih rapi dan sebagainya gitu. Kalau jalan-jalannya rata-rata lurus, gitu, terus ada lampu kanan kiri gitu biasanya. Ya, kalau di kita kan lampunya nggak kanan kiri toh Pak. Iya. Kadang kadang kiri doang itu pun belum tentu nyala semua gitu. Dan ini jaraknya lebih lebih rengket mungkin ya bangsa antara 2,5 meter lah jarak lampu satu ke lampu lain itu berarti kita itu harus sudah mulai curiga bahwa kita akan masuk ke catur pratolo itu kalau seperti itu. Hmm. Tapi kalau Mungkin kalau kalau hmm, iya, ngebayanginya mungkin kalau kita kayak nonton bioskop gitu Mas ya, mau dalam terus remang-remang, terus kan masih iklan gitu, terus nah kalau film beneran terus gelap gitu kan ya, dimatiin. Saya ngebayanginnya gitu. Nah, ini ada dari Mas Ringin, Mas bilang bahwa pembuktian paling gampang mendaki di gunung. Memang kenapa sih Mas di gunung itu kok banyak portal-portal itu kenapa Mas ya? karena di gunung itu jarang orang datengin Pak. Kan sengaja portal ditaruh di tempat yang kira-kira orang jarang datengin. Karena mereka juga ada kepentingan untuk ngawasin peradaban kita, Pak. Jadi kalau Hmm. tempat yang gampang dimasukin orang, ya tentu aja banyak orang kesasar ke sana. Jadi mereka yang bertugas di menjaga garis batasnya jadi capek banget tiap hari harus balikin berapa orang gitu kan. Tapi kalau di pegunungan Hmm. orang itu kan betul-betul setahun sekali satu orang naik, Pak. Gitu loh. Hmm. Gitu doang gunung-gunung tertentu Oke. yang didaki dan di wilayah yang jarang didaki juga. Oke, Mas. Mas, ini waktu udah habis. Nah, saya ngelihat background Mas Agung tuh seperti pohon-pohon hutan. Mas Agung nggak mau cerita itu ya? Masih rahasia ya? Ya karena itu cuman gambar kok Pak, bukan rahasia. Oh, Terus ada yang perlu dirahasiakan ini gambar biasa, ini foto doang. Saya suka, oh, saya seorang pribadi, jadi saya senang dengan gambar-gambar yang sifatnya hijau, terutama hijau yang agak hijau muda gitu, itu agak terang gitu loh, hijau yang agak terang di rumah tuh kelihatan lebih luas gitu. Dan kalau kalau apa namanya saya taruh apa kasih gambar seperti ini itu kan saya lebih menghemat karena tidak perlu harus itu Pak tidak perlu pakai harus punya hiasan dinding dan sebagainya itu. Terus ya, ruangannya jadi lebih luas. Terus kalau bosan bisa diganti gambar-gambar yang lain gitu. Jadi kesannya anu apa namanya tempatnya lebih luas terus kayak di alam terbuka gitu kan. Saya suka seperti itu. ya. Tapi saya yakin itu kode itu, Mas Agung. Karena nggak mungkin ada sesuatu tanpa sesuatu. Cuman nggak mau ceritain. Saya sih sebetulnya udah tahu bocorannya, cuman saya mancing aja sih. Oke, Mas Agung. eh, Minggu depan apa, Mas? Rabu depan. So, sama Masih. Nasat Pratolo Pak. Bangsa Sat Berarti Pratolo. Pancasat Sabto mau digabung jadi satu atau Ya, enggak? ya padahal Oh, sama nanti Sabto Pratolo sendiri. ah, oke. Terlalu banyak kalau jelasin Sabto Pratolo nantinya. Tapi ini Oke. jelas versi Wedo Sasongko versi menyan Pak ya. Jadi bukan versi Wedo Sasongko yang beredar. Oh, Karena ya, ya, ya. ini juga nggak apa-apa. Karena eh, ya yang namanya orang kan terserah ya Pak mau nganggap ini benar atau salah itu hak masing-masing. Itu Ya, tidak ada paksaan untuk mempercayai ini dianggap dongeng juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita nerimanya dari Bathara Panyarian gitu kan ceritain dari Bathara Panyarian. Karena yang nyuruh beri oke. gitu. Gitu. Oh, jadi karena kemarin ada yang nanya gimana dapatnya Serat Weda Sasangka, berarti downloadnya harus dari Menyan ya, tidak dari apa namanya portal online ya berarti. Oke, Oh, oh ini Mbak Wijaya Ana ini bilang katanya Mas Bimo suka warna hijau nih. Ya, ini di Pulau K udah jam 12 Mas, udah malam nih. Eh ada 111 nih Mas. Terima kasih kita ucapkan rekan-rekan Menyaners yang meluangkan waktunya
bersedia mengikuti diskusi kita ya mengenai alam-alam yang membingungkan ini. Dan ini bagi saya ini satu inspirasi gitu. Jadi kalau kita lagi diskusi sama orang, saya keluarkan nih ilmu-ilmunya Mas Agung itu gitu. Jadi ternyata cukup kaya gitu loh kita. Jadi ini entah dongeng entah beneran ini, tapi kalau toh misalnya ini ngarang kok bisa runtut gitu ya, kok bisa tersistematis gitu loh. Makanya juga bingung nih, masih banyak yang WA saya itu sebetulnya bener atau enggak gitu. Oke, Mas Agung, nggak usah Ini dijawab Mas Agung, udah karena ini bukan pertanyaan, jadi nggak usah dijawab, udah 1 jam itu nanti minggu depan aja. Jangan oh, ya. biasakan segala sesuatu itu tuntas dalam satu waktu. Tuh Bu Nur Sudiati sudah ngucap salam, jadi kita mesti harus tutup Mas, karena beliau ini pakar spiritual, udah tadi Mas Sumbo juga sudah live. Jadi sampai sekarang ini 110. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Mas Agung, salam menyan, sampai ketemu Rabu malam. Ya, Malam. salam. Terima kasih. Ya.